Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Coba anak-anak itu ditenangkan ya. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi dan meneruskan kajian kita tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita kembali membahas tentang Ghazawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang-perang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sempat tertunda. Kalau tidak salah kita dulu sampai kepada perang Khaybar, dan malam ini kita akan membahas perang besar dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyiapkan pasukan sebesar perang ini, karena jumlahnya itu hampir mirip dengan perang Ahzab pasukannya. Artinya ini perang besar, karena yang dihadapi Nabi juga bukan pasukan biasa, tetapi negara besar, negara adidaya kala itu dari orang-orang Romawi. Jadi yang dihadapi itu adalah orang-orang Romawi, dan inilah perang pertama Rasul melawan orang-orang Nasrani. Kalau sebelumnya Rasul disibukkan dengan perang melawan Yahudi, yang ini perang besar melawan Nasrani, karena ketika itu daulah ataupun Romawi itu agamanya Nasrani. Lah perang ini dalam sejarah disebut perang Mu'tah namanya. Perang Mu'tah. Tetapi sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana peristiwa perang Mu'tah ini, saya ingin menjelaskan tentang peristiwa sebelum peperangan. Dua peristiwa yang penting juga kita bahas. Pertama tentang Umratul Qadha, umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang disebut dengan Umrah Qadha. Kemudian yang kedua, menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah bintu Harith. Baru setelah dua peristiwa ini masuk kepada perang Mu'tah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas ibn Malik radhiyallahu an dan juga sahabat yang lainnya menceritakan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya itu umrah 4 kali. Seumur hidup Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umrah 4 kali dan haji sekali. Adapun umrah yang pertama disebut dengan Umrah Hudaybiyah, karena peristiwanya di tahun Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Tapi Nabi SAW tidak bisa umrah karena tidak boleh melangkah ke haram kecuali pasti akan diperangi, akan diserang oleh orang-orang kafir Quraisy.
Tapi niatnya Nabi SAW umrah itu sudah dianggap umrah, karena memang kala itu Rasul tidak bisa masuk. Kemudian akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah itu. Salah satu isi perjanjian Hudaybiyah yang kesemuaannya merugikan kaum muslimin adalah bolehnya umrah tahun depannya. Maka ketika kemudian pada tahun 7 Hijriah, setahun setelah Hudaybiyah, maka Nabi SAW melakukan umrah kedua yang disebut dengan Umratul Qadha. Ada yang mengatakan qadha itu artinya mengqadha umrah yang tidak jadi tahun kemarin. Ada juga yang mengatakan qadha di sini artinya qadiyatu, perkara yang tercatat dalam perjanjian Hudaybiyah, dibolehkan umrah tahun depan. Kemudian umrah yang ketiga, sepulangnya Nabi SAW dari Ji'ranah, setelah Nabi SAW perang Hunain, kemudian mendapatkan ghanimah harta rampasan perang, maka di sini kemudian Nabi SAW kemudian umrah yang disebut dengan umrah Al-Ji'ranah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Nabi SAW umrah seiring dengan Hajjatul Wada. Ihramnya di bulan Dzulqa'dah, kemudian umrahnya di bulan Dzulhijjah. Jadi umrah Nabi SAW 4 kali dalam seumur hidup beliau. Tapi kalau haji cuma 1 kali saja, yang disebut dengan Hajjatul Wada. Itu haji pertama dan terakhir bagi Nabi SAW. Baik, yang kita akan ceritakan adalah umrah yang kedua pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi Nabi SAW setelah mendapatkan perjanjian Hudaybiyah, dan kalau dia umrah tidak akan diganggu, maka Nabi SAW kemudian berangkat umrah bersama para sahabat, jumlahnya sampai 2000 sahabat, tanpa melibatkan perempuan dan tanpa membawa anak-anak. Jadi murni hanya para sahabat saja, laki-laki, 2000 orang itu berangkat bersama Nabi SAW. Kemudian ketika sampai di Dzulhulaifah, maka Nabi SAW kemudian meniatkan umrah, kemudian mulai bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka bertalbiyahlah Rasul dan para sahabatnya dari Dzulhulaifah menuju Mekah Al-Mukarramah. Dan begitu memang cara umrah. Jadi kalau dari Madinah, maka mikotnya di mana? Aduh, anak-anak ini buyar pikiran sini, tolong ya. Jadi memang begitu, kalau seandainya dari Madinah kemudian Nabi SAW singgah di Dzulhulaifah, itu disebut mikot namanya. Jadi kalau antum nanti umrah, kemudian bertolak dari Madinah, kemudian sekitar 2 jam ke Dzulhulaifah, maka disitulah kita berniat untuk umrah. Disitulah kita memasang kain ihram. Lah mulai dari sinilah kemudian anda bertalbiyah berjam-jam dari Dzulhulaifah itu terus sampai ke Mekah. Anda mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian sampai di Mekah. Lah Nabi SAW ketika sampai di Mekah bersama 2000 para sahabat Nabi SAW, maka langsung tawaf. Tawaf di sekitar Ka'bah 7 kali putaran. Jadi orang-orang musyrik sekitar Ka'bah itu keluar semua, tidak suka melihat para sahabat Nabi yang datang dari Madinah. Mereka hanya melihat dari kejauhan dari bukit-bukit itu. Kemudian mereka mengejek Rasul dan para sahabatnya, dan mereka mengatakan, unzuru, lihat mereka, katanya. Mereka sudah terkena humma Yathrib.
Yathrib itu nama tempo dulu Madinah, sebelum dikatakan Madinah disebut Yathrib. Dan Yathrib itu dulu banyak wabah. Makanya ayahanda Nabi SAW ketika safar berdagang kemudian singgah di Yathrib, terkena wabah Yathrib dan meninggal. Jadi Yathrib itu dikenal dengan wabah sebelum kedatangan Nabi. Tapi setelah kedatangan Nabi sudah tidak ada wabah lagi, makanya disebut diganti dari Yathrib menjadi Madinah At-Thayyibah. Dengan kedatangan Rasul jadi berkah tuh Madinah tuh. Jadi orang-orang musyrik mengejek, bahwa lihat tuh orang-orang yang terkena humma Yathrib itu, terkena wabah Yathrib katanya. Maka Nabi SAW mendengar bahwa orang-orang musyrik mengejek para sahabat. Rasul SAW memerintahkan para sahabat saat tawaf pertama untuk memperlihatkan pundaknya, diselendangkan, jadi nampak tenaganya gitu ya. Dikiranya para sahabat itu orang yang kurus-kurus, ceking-ceking. Tidak, justru kehidupan mereka di Madinah membuat para sahabat gagah berani, kuat, nampak ototnya. Maka Rasul menyuruh para sahabat untuk menyelendangkan kain ihramnya biar nampak tenaganya. Tengok, kuat gitu ya. Kemudian Nabi disuruh untuk lari-lari kecil 3 putaran pertama, dan itu sunnahnya tawaf seperti itu. Sunnahnya tawaf itu selendangnya dibuka, bahunya sebelah dibuka, kemudian 3 putaran pertama lari-lari kecil. Baru setelah putaran keempat sampai ke-7 bisa dibalikan, biasa jalan ya. Karena sebabnya Nabi SAW ingin memperlihatkan bagaimana para sahabat yang tinggal di Madinah itu orangnya berotot gitu, supaya tahu orang-orang itu, untuk membantah bahwa mereka tidak terkena wabah Yathrib. Maka setelah kemudian tawaf 7 putaran, dimulai daripada mencium Hajar Aswad. Bagi yang bisa mencium, bagi yang tidak maka cukup melambaikan tangan dan bertakbir bismillahi Allahu Akbar. Kemudian tawaf, kemudian antara 2 rukun membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Nabi SAW bertolak antara Safa dan Marwah, mulai sa'i. Maka Nabi SAW kemudian sa'i juga 7 putaran. Tapi putaran sa'i dalam Safa Marwah bukan seperti putaran Ka'bah. Kalau Ka'bah itu kan 1 kali putaran 1, 2 kali putaran 2. Tapi kalau sa'i bukan seperti itu. Kalau sa'i itu hitungannya pertama dari Safa, kemudian ke Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2, dari Safa ke Marwah lagi 3, gitu maksudnya. Ya kalau umpamanya dari Safa kemudian ke Marwah balik lagi ke Safa dianggap 1, capek. Itu kan jauh itu. Bisa pengkor kakinya. Ya. Artinya bahwa cara menghitung sa'i berbeda dengan cara tawaf. Maka selesai sa'i, Nabi SAW langsung menyembelih hewan yang dibawa dari kota Madinah untuk dikurbankan sebagai kurban. Maka dibagikan kepada fuqara Mekah dan mencukur rambutnya. Kalau kurban bukan bagian daripada umrah. Kalau umrah itu cukup 3 saja kalau di Mekah, tawaf, kemudian sa'i, cukur rambut, selesai. Tidak sampai 2 jam selesai umrah itu. Yang lama itu dari mikotnya, dari Madinah ke Mekahnya itu yang lama. Kalau udah sampai di Mekah itu 2 jam kelar itu umrah itu. Kok bisa 10 hari travelnya Ustaz? Lebihnya jalan-jalan. Jalan-jalan. Nengok sepeda Nabi Adam. Ada sepeda Nabi Adam? Iya ada. Rupanya dari Jogja sepedanya. Di Saudi sepeda. Itu hadiah dari Indonesia, itu dipajang. Saking gedenya disebut sepeda Nabi Adam. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa setelah Nabi SAW umrah, karena orang-orang musyrik itu cuma ngasih 3 hari saja, tidak boleh lebih dari 3 hari, Rasul harus keluar. Lah ketika di tengah-tengah umrah itulah Nabi SAW kemudian melamar salah satu ummul mukminin namanya Maimunah bintul Haris saat umrah qadha itu.
Ini peristiwa yang kedua. Rasul melamar Maimunah bintul Haris. Subhanallah ikhwan. Ibunda Maimunah itu namanya Hindun bintu Auf. Hindun bintu Auf. Dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 6 perempuan. Jadi dia punya anak 6 perempuan. Nabi SAW memuji Hindun bintu Auf ini karena seluruh anak-anak perempuannya disebut oleh Nabi SAW sebagai akhwat al-mu'minat, wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah merahmati Hindun bintu Auf di mana seluruh suami-suami dari anak-anak putrinya atau menantunya itu semua orang-orang hebat. Itulah pentingnya seorang ibu ya. Ibu itu madrasatul banat, di dalam madrasah bagi anak-anak. Yang berperan kepada pendidikan itu bukan sekolah, bukan pesantren, tapi ibu. Makanya saya kadang-kadang baca di status gitu kan, anaknya ditaruh di pesantren, kemudian orang tuanya komen di grup pesantren, tolong anak saya Ustadz perhatikan rambutnya, sudah disampo apa belum? Tolong badannya diperhatikan sudah mandi apa belum? Tolong makannya jangan yang pedas-pedas. Tolong Ustadz anak saya itu diperhatikan tidurnya, tolong tasnya itu dijaga juga. Jadi ustadz di pesantren itu bukan hanya ngajar, disuruh untuk jadi baby sister. Subhanallah. Gimana? Coba giliran ditagih SPP ngeles pula, aduh belum gajian ustadz. Tapi berat kali tugas. La haula wala quwata illa billah. Jadi memang seperti itu. Harusnya itu pendidikan seperti itu tuh sudah dididik di rumah. Jadi gimana anak itu sebelum mondok sudah dewasa, jadi sudah bisa mandi sendiri, nyisir sendiri, nyabun sendiri, nyapu sendiri, kan begitu ya. Jadi pondok itu tinggal belajar aja. Ini semua dididik di pesantren gitu ya. Sampai-sampai minta dipoto, Ustaz kalau bisa dipoto lah tuh. Sekali dipoto anaknya paling pinggir. Kok anak saya kejepit Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Ini gimana ceritanya ini? Banyak komplain wali murid ini. Ya. Tapi kembali. Jadi Hindun bintu Auf ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 6 wanita. Perhatikan jemaah. 1. Zainab bintu Huzaimah. Lah Zainab bintu Huzaimah itu satu ibu dengan Maimunah, dua-duanya istri Nabi. Dua-duanya istri Nabi. Zainab bintu Huzaimah dinikahi oleh Nabi SAW, tetapi tidak punya anak. Kemudian setelah itu Nabi SAW menikah dengan Maimunah bintul Haris saat umrah qadha yang kita ceritakan ini, namanya Maimunah bintul Haris. Nanti kita ceritakan siapa yang Maimunah. Kemudian yang ketiga, anaknya adalah Lubabah Al-Kubra. Lubabah ini disebut dengan Ummu Fadl. Suaminya siapa? Pamannya Nabi Abbas. Abbas ibn Abdul Muttalib. Kemudian anak yang ketiga, Lubabah As-Sughra. Dinikahi oleh sahabat mulia yang namanya Al-Walid ibn Mughirah. Dia dinikahi oleh Al-Walid ibn Mughirah, anaknya kemudian jadi sahabat namanya Khalid ibn Walid ya. Al-Walid ibn Mughirah ini orang kafir. Jadi Lubabah salah satu anaknya Hindun bintu Auf menikah dengan Al-Walid ibn Mughirah, punya anak Khalid bin Walid. Siapa yang terkenal Khalid bin Walid? Nanti juga akan ada kisahnya dalam perang yang kita ceritakan, perang Mu'tah ini. Karena Khalid ini tidak pernah terlibat dalam peperangan kecuali di perang Mu'tah perdana. Karena dia kan terakhir masuk Islamnya masalahnya. Jadi setelah orang hijrah ke Madinah baru dia masuk Islam. Makanya perang perdananya inilah melawan orang-orang Nasrani Romawi.
Kemudian juga di antara anaknya adalah Asma bintu Umais. Asma bintu Umais ini suaminya siapa? Ja'far, paman Nabi. Ja'far meninggal, dinikahi Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, dinikahi Ali lagi. Kemudian dia baru meninggal. Kemudian juga Salma bintu Umais juga dinikahi siapa? Oleh Hamzah. Hamzah juga paman Rasul. Ya kan? Lihat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Hindun bin Auf ini memang luar biasa. Dia ibu yang merawat anak-anaknya, semua menantunya orang-orang hebat. Lah salah satunya adalah Maimunah bintul Haris. Ini yang kita akan ceritakan sedikit. Lah Maimunah bintul Haris ini dia dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat umrah qadha pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melamar Maimunah kemudian menggaulinya, ketika itu salah satu pembesar Aus namanya Sa'd bin Ubadah meminta kepada orang-orang musyrik untuk ditambah 1 hari, karena kan orang musyrik hanya ngasih 3 hari saja kan. Tolonglah kasih 1 hari lagi, biar 4 hari, biar Nabi SAW bersenang-senang dulu dengan istrinya, gitu maksudnya. Bukankah dia adalah Rasulullah dan bumi ini bumi Allah, terserah dia lah mau nambah hari katanya. Tapi Nabi SAW mengingatkan Sa'd bin Ubadah, ini pentingnya tidak boleh mengingkari perjanjian. Kata Nabi, tidak perlu wahai Sa'ad, karena kita sudah terikat dengan perjanjian, kita umrah hanya 3 hari saja. Makanya setelah 3 hari Nabi SAW kemudian di hari ketiga melamar Maimunah, kemudian menikahinya, kemudian menggaulinya, kemudian pergi ke Madinah. Dan Ummul Mukminin Maimunah ini dikenal orangnya keras kepada agama. Sampai-sampai dia pernah mengatakan kepada kerabatnya yang ketika itu datang ke rumahnya tercium bau minum khamar. Maka Maimunah mengatakan, kalau engkau keluar ke kaum muslimin, kau minum khamar, kemudian tertangkap dan kau didera atau dicambuk 40 kali, kalau itu terdengar ke telingaku, jangan pernah kau menginjak rumahku selamanya. Dan diancam gitu ya, keras kepada kerabatnya itu. Kalau sampai kau ketahuan minum khamar, kemudian tertangkap dan dicambuk 40 kali, jangan kakimu menginjakkan di rumahku. Saking kerasnya itu. Ya, Maimunah ini. Subhanallah, Maimunah ini luar biasa. Dia menikah di Mekah. Di rumah itulah dia menikah dengan Rasul. Di rumah itulah dia berhubungan dengan Rasul, dan di rumah itu pula wafatnya Maimunah. Jadi Maimunah itu wafat di tempat dia menikah sendiri, dan usianya sudah 85 tahun. Menikah dengan Rasul itu sudah lemah, sudah tua ya. Tapi Nabi SAW menikahi dengan Maimunah ini karena ada maslahat dakwah di kota Mekah. Lah ketika Nabi SAW kemudian bertolak dari Mekah ke Madinah setelah 2 peristiwa umrah qadha dan juga menikahnya Rasul dengan Maimunah bintul Haris ini, tiba-tiba kemudian ada putrinya Hamzah ibn Abi Abdul Muttalib ini yang menikah di perang Uhud. Hamzah ini kan ketika meninggal keluarganya masih di Mekah. Jadi ketika Nabi SAW kemudian pulang dari Mekah ke Madinah, putrinya Hamzah ini mengikutnya dari belakang. Dan ingat bahwa Hamzah itu walaupun paman Rasul di satu sisi, tapi di sisi lain saudara sepersusuan. Jadi Rasul itu dengan Hamzah itu sepersusuan, walaupun satu sisi dia pamannya kan gitu ya, karena anak daripada Abdul Muttalib, saudara daripada ayahnya Abdullah. Tapi karena sesusu dari Suwaibah, maka Rasul dengan Hamzah itu saudara sepersusuan. Jadi putrinya berteriak-teriak dan mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, maksudnya Nabi SAW. Maka Rasul melihat rupanya putrinya Hamzah.
dan dia mengatakan, saya sudah tidak kerasan di Mekah, ingin ikut engkau ke Madinah. Tiba-tiba di situ sudah ada 3 orang mulia yang ingin mengasuhnya. Pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abbas ibn Abi Thalib, Abdul Muttalib, paman Rasul juga, dan yang ketiga Zaid ibn al-Harithah. Kata Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, biarkan anak itu ikut serumah denganku, karena dia adalah anak pamanku, sepupu denganku, biar aku bawa. Tapi Abbas mengatakan tidak, dia harus ikut denganku, dia harus ikut denganku, karena istriku itu bibinya dia. Kata Zaid mengatakan tidak, dia harus ikut dengan aku, katanya, karena bagaimanapun aku ada kedekatan dengan dia. Maka Nabi SAW bingung memutus. Setelah mengatakan seperti itu, mengatakan sebaiknya anak putri ini dibawa oleh Ja'far. Kenapa? Karena istri daripada Ja'far itu adalah bibi daripada anak Hamzah, dan Rasul mengatakan al-khalatu bimanzilatil bahwa bibi itu sekedudukan dengan ibu. Ini yang banyak dilupakan di masyarakat, ya. Kalau seandainya seseorang itu ibunya sudah meninggal, bibi-bibinya masih ada tuh. Terkadang kita ini tidak pernah berbuat baik kepada mereka, ngubungi mereka pun tidak, padahal mereka itu pengganti orang tua, kata Rasul. Kapan lagi kita berbuat baik kepada orang tua kita sementara sudah meninggal? Ini kesempatan, bibi masih ada. Itulah caranya kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, berbuat baik kepada bibi-bibinya, karena bibi itu, kata Rasul, sekedudukan dengan ibu. Ini yang kadang dilupakan. Jadi yang masih punya bibi, berbuat baik kepada mereka, samakan mereka dengan ibu kita, gitu maksudnya, kalau ibu kita sudah meninggal, gitu ya. Sebagaimana Rasul kemudian mengatakan kepada Ja'far, wahai Ja'far, kau yang berhak mengambil putrinya Hamzah, karena istrimu adalah bibinya dia, dan bibi itu sekedudukan dengan ibu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertolaklah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Lah setelah itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada seorang sahabat yang kita kenal, Khalid bin Walid, masuk Islam. Setelah peristiwa ini, Khalid bin Walid bersama satu namanya Amr ibn As, ini dua-duanya pimpinan Quraisy ini. Dalam satu waktu dua-duanya masuk Islam. Kapan itu? Setelah Nabi SAW umrah, dan setelah Nabi SAW menikah dengan Maimunah, kemudian bertolak dari Mekah ke Madinah di tahun 7 Hijriah, Khalid baru masuk Islam. Jadi bayangkan coba, Nabi itu 13 tahun di Mekah, tidak ada hidayah masuk ke hati Khalid, dan Rasul sudah 7 tahun di Madinah baru tergerak ingin masuk Islam. Makanya Khalid itu Islamnya belakangan. Ketika Khalid ini bertengkar, berselisih dengan Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf ini as-sabiqun al-awwalun lah, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal di Mekah. Sementara Khalid di tahun 7 Hijriah baru masuk Islam, kan? Bertengkarlah Khalid ibn Walid dengan siapa? Abdurrahman ibn Auf. Rasul marah. Marah kepada siapa? Kepada Khalid, dan mengatakan, ya Khalid, la tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadikum wala nasifa. Khalid, jangan kau celah sahabatku, maksudnya Abdurrahman ibn Auf. Sebab kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud, semuanya emas, tidak bisa menjangkau amalan para sahabat satu mud, bahkan separuhnya pun tidak. Nabi SAW membela Abdurrahman bin Auf, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masuk Islam, disinilah kemudian Nabi SAW mulai menyurati ke raja-raja. Rupanya ada satu delegasi
yang dibunuh. Sebab pembunuhan delegasi surat inilah memicu perang Mu'tah yang kita akan ceritakan. Karena tidak boleh delegasi itu dibunuh, ikhwan. Sampai sekarang tidak boleh. Yang mengantarkan surat delegasi kerajaan ke kerajaan itu dilarang untuk dibunuh. Kalau dibunuh sama dengan ngajak perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi perang Mu'tah ini adalah peperangan kaum muslimin melawan kekaisaran Bizantium Romawi. Romawi Timur maksudnya. Jadi perang Mu'tah ini berlangsung pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriyah atau bertepatan dengan 629 Masehi. Lah posisi Mu'tah sendiri itu sebenarnya dekat dengan Baitul Maqdis. Ya, sekitar 80 km dari Baitul Maqdis. Itulah posisi letaknya Mu'tah itu. Lah perang Mu'tah ini terjadi di sebuah tempat namanya Balqa. Balqa daerah Syam sana. Lah Balqa ini adalah wilayah dari kekuasaan Bizantium Romawi. Jadi kayak kita ini Indonesia ini kan ada beberapa daerah gitu ya, ada Kepri, ada Kalimantan, ada Jawa, macam-macam. Gubernurnya masing-masing. Lah Romawi ini, Bizantium Romawi ini juga punya daerah-daerah. Lah salah satunya adalah daratan Balqa di Syam itu. Daratan Balqa dipimpin oleh Syurahbil ibn Amr al-Ghassani. Lah Nabi SAW berniat untuk menyurati Heraklius, Raja Romawi, untuk masuk Islam. Ketika itu Nabi SAW mengutus Al-Haris ibn Umar Al-Azdi radhiyallahu anhu untuk membawa surat itu ke Romawi, ke Kekaisaran Romawi sana. Ketika sampai di daratan Balqa, di provinsi Balqa, yang ketika itu gubernurnya adalah Syurahbil ibn Amr al-Ghassani. Jadi Al-Haris ini menitipkan surat kepada beliau, tolong sampaikan surat ini kepada Kaisar Romawi. Tapi rupanya Al-Haris ibn Umar al-Azdi ini dibunuh oleh Syurahbil ibn Amr al-Ghassani, gubernur Balqa di bawah kekuasaan Bizantium Romawi itu. Dibunuh. Padahal sekali lagi tidak boleh membunuh delegasi. Ini sama dengan ngajak perang. Lah sampailah kemudian pembunuhan delegasi Rasul ini ke telinga Nabi. Marah Nabi. Kok berani-beraninya delegasi dibunuh? Makanya Nabi SAW kemudian mempersiapkan pasukan besar. Tidak pernah Rasul menyiapkan pasukan sebesar ini dari perang-perang sebelumnya. Nabi SAW mempersiapkan pasukan terbaik dari seluruh pasukannya, dan terbanyak 3.000 pasukan disiapkan Nabi SAW. Jumlah 3.000 ini dalam peperangan Rasul ini sudah hebat, karena biasanya Rasul kalau berperang itu di bawah jumlah ini. Ini terbesar yang disiapkan Rasul. Ini hampir mirip dengan pasukan perang Ahzab. Makanya perang ini perang spektakuler gitu ya di zaman Nabi itu. Karena apalagi jarak peperangannya mendekati Baitul Maqdis. Pasukan harus berjalan dari Madinah kemana? Ke Syam. 80 km mendekati Baitul Maqdis. Disitulah letak Mu'tah di situ. Bayangkan, ini kan peperangan yang melelahkan, ikhwan. Rupanya ketika Kaisar Romawi mendengar ada pergerakan dari Nabi SAW, tidak tanggung-tanggung juga Romawi mempersiapkan pasukan berapa? 200.000, 3.000 ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan nggak masuk di akal ikhwannya, jumlah yang besar sekali kan, macam mana ngelawannya itu sebesar itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, dalam Islam perang itu bukan hanya mengandalkan jumlah kan. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah.
Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok besar karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perang Mu'tah ini sebenarnya gabungan antara tentara Romawi. Tentara Romawi itu juga 10.000 saja, 100.000 pasukan saja. Yang 100.000 pasukan itu gabungan dengan orang-orang musyrik Arab yang mereka tidak suka dengan Nabi. Mereka tidak suka dengan Nabi SAW. Makanya kemudian bergabung bersama orang-orang Romawi sehingga jumlahnya menjadi 200.000 orang. Tentara kaum muslimin sekali lagi hanya 3.000 melawan 200.000. Itu 1 banding berapa? Nggak ada bandingannya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi kemenangan itu bukan dari pasukan, tapi kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mulai mempersiapkan pasukan 3.000 orang. Dan Nabi SAW memilih pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pemimpin pertama Nabi SAW memilihkan Zaid ibn Harithah. Langsung anak angkatnya Nabi, Zaid ibn Harithah ini. Kemudian Nabi SAW memerintahkan yang kedua Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far ibn Abi Talib. Dan Ja'far ini adalah orang yang dijuluki pemilik 2 sayap di sorga. Karena nanti dalam perang Mu'tah itu tangannya terputus. Dan Rasul mengatakan Allah sudah menggantikan kepada Ja'far itu 2 sayap di sorga, dan dia akan terbang sesuka dia di sorga. Kemudian Nabi SAW memilih dari kalangan Ansar satu, namanya Abdullah ibn Rawaha, orang yang luar biasa dalam ibadahnya. Nanti diceritakan sedikit biografi beliau. Inilah pemimpin-pemimpin Nabi SAW. Pertama Zaid. Kalau seandainya Zaid meninggal, bendera dipegang oleh Ja'far. Kalau seandainya Ja'far meninggal, dipegang oleh Abdullah ibn Rawaha. Dan yang keempatnya tidak disebutkan siapa. Walaupun kemudian dalam peperangan akhirnya bendera itu diambil oleh Khalid ibn Walid dan di tangannya kemenangan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kebiasaan Rasul dalam setiap peperangan atau mengutus pasukan perang, maka Nabi SAW biasanya memberikan wasiat dengan takwa. Jadi sebelum melepaskan pasukan itu, Nabi SAW mengingatkan mereka tentang takwa. Maka kita juga sama, apabila bukan hanya mengirim pasukan, kalau ada keluarga kita yang safar pun, doanya kan seperti itu kan ya, astaudiukallah takwa, aku titipkan kepada Allah, mudah-mudahan kau bertakwa sampai tempat, kan itu. Jadi Nabi SAW itu biasa memberikan wasiat sebelum mengirim pasukan itu agar bertakwa kepada Allah dan agar tetap berbuat baik selama peperangan. Kata Nabi SAW, "Ughzu bismillah." Ingat, berperanglah kalian menyebut nama Allah. Ughzu bismillah fi sabilillah. Qatilu man kafara billah. Ughzu wala taghullu wala taghdiru wala tumassilu wala taqtulu walida. Kata Nabi SAW, peranglah dengan menyebut nama Allah di jalan Allah. Perangi orang-orang yang kufur kepada Allah. Perangi kalian. Ingat, jangan kalian mencuri harta rampasan perang. Jangan kalian berkhianat. Jangan kalian memutilasi orang yang sudah mati. Jangan kalian membunuh anak-anak, perempuan, atau kakek-kakek yang tidak berdaya, atau tokoh-tokoh agama dalam tempat-tempat ibadah mereka. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam peperangan saja Islam itu masih mengedepankan adab. Lihat kalau perang sekarang, tidak ada adab lagi. Kalau perang sekarang ini bukan pakai senjata, udah pakai nuklir, pakai bom atom, pakai macam-macam. Yang mati ya macam-macam lah. Wah, anak-anak, mau perempuan, ibu hamil, ibu menyusui, semua mati.
Semua mati, sudah tidak ada lagi aturan perang kan? Islam itu masih punya aturan perang. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Akhirnya kemudian setelah Nabi SAW kemudian menyiapkan 3.000 pasukan dipimpin oleh Zaid, disinilah tiba-tiba pemimpin ketiga yang ditunjuk Rasul, Abdullah ibn Rawahah, menangis dia. Kenapa dia menangis ketika hendak berangkat? Maka para sahabat bertanya, wa ma yubkika ya ibn Rawahah, wahai ibn Rawahah, kenapa kau menangis? Faqala, maka Abdullah ibn Rawahah mengatakan, ama wallah ma bihubbud dunya wala sababatun bikum walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan min kitabillahi azza wa jal yadhkuru fiha an-nar wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya falastu adri kaifa li bis-sadri ba'dal wurud. Katanya Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah aku menangis bukan karena cinta dunia, bukan karena aku meninggalkan rumahku, meninggalkan bisnisku, meninggalkan gemerlap keduniaanku dan aku harus mengarah kepada kematian dalam jihad, bukan itu. Atau bukan karena aku menangis karena boleh jadi mungkin kita tidak akan bersama lagi bersama kalian wahai sahabat-sahabatku, tetapi aku teringat dengan sabda Nabi SAW, kata Abdullah ibn Rawahah ketika beliau menyebut tentang neraka. Kemudian Abdullah ibn Rawahah membacakan ayat, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, dan tiada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka. Maksudnya akan meniti di titian siratal mustaqim, semua kalian akan melewati itu, dan titian itu kan bawahnya jahanam, artinya kita akan melintasi neraka, semua pasti. Kemudian beliau mengatakan, hal itu bagi Rabbmu adalah sebuah kepastian yang sudah ditetapkan, dan aku tidak tahu posisiku setelah penyeberangan titian itu. Apakah aku berhasil menyeberang, ataukah justru aku jatuh dari titian dan masuk ke jahanam? Karena Abdullah ibn Rawahah sudah merasakan bahwa tidak akan selamat dalam peperangan ini. Dia khawatir kematiannya suul khotimah. Makanya dia ingatkan kepada para sahabat Nabi SAW tentang ayat ini, agar diperbaiki niat kalian dalam berjihad, itu maksudnya agar ikhlas lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian Abdullah ibn Rawahah mengatakan seperti itu, maka kaum muslimin berusaha untuk menenangkan Abdullah ibn Rawahah, kemudian mengatakan, sahibakumullah wa dafa'ankum, semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai engkau wahai Abdullah ibn Rawahah dan melindungi dirimu, dan kau bisa kembali dengan selamat. Apa kata Abdullah ibn Rawahah? Lakinni as'alur rahman maghfiratan wa dharbatan dhata far'in taqdhifu zabada aw ta'natan biyadai harrana mujhizatan biharbatin tunkidul akhsha'a wal kabida hatta yaqulu idza marru ala jadathi arsyadakallahu min ghazin wa qad rasyada. Kemudian Abdullah ibn Rawahah ini seorang pelantun syair, dia mengatakan, kata Abdullah ibn Rawahah, tetapi aku memohon ampunan pada Sang Maha Penyayang, dan pukulan dahsyat yang memancarkan darahku atau tikaman dari orang-orang yang haus darah dengan tombak yang menebus usus dan hatiku, hingga orang-orang berkata tatkala melewati kuburanku, semoga Allah memberi petunjuk kepada tentara dan ia telah mendapatkannya. Artinya Abdullah ibn Rawahah mengatakan, tidak, kalian tidak perlu mendoakan keselamatan karena aku ingin mati di situ. Begitulah para sahabat, tujuan mereka jihad, memang ingin mati syahid.
Karena ada kisah-kisah yang lucu-lucu gitu ya. Ada orang yang ingin perang, tiba-tiba datang ke dukun biar kebal bacok, biar kebal peluru. Datang ke dukun, musyrik dulu baru jihad. Coba, ada orang itu datang ke dukun, tolong dikasih jimat supaya kebal. Lah tujuannya perang itu apa? Kan mati syahid. Kalau sahabat tuh kan hidup mulia atau mati syahid, kan begitu sahabat tuh ya. Ini coba seandainya dia datang ke dukun, betul-betul dia dapat jimat, tiba-tiba di tengah-tengah peperangan jimatnya jatuh, ketembak mati. Itu apa hukumannya itu? Itu musyrik namanya, mati di atas kesyirikan. Coba, mati konyol. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW akhirnya kemudian mengantar mereka sampai ke benteng kota Madinah. Kemudian Abdullah ibn Rawaha ketika mendengar bahwa tentara orang-orang Romawi itu jumlahnya sampai 200.000, sementara tentara yang dibawanya hanya 3.000, sahabat ini ya manusiawi, ada sedikit gentar-gentar itu ada. Sehingga kemudian sebagian sahabat mengatakan kepada Abdullah ibn Rawaha, naktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanukhbiruhu bi'adadin aduwina. Bagaimana kalau seandainya kita kirim surat saja kepada Nabi, kita jelaskan jumlah musuh tidak seimbang nih. Kalau bisa Rasul kirim lagi lah pasukan begitu. Tapi lihat Abdullah ibn Rawaha memberikan semangat kepada para sahabat. Apa kata Abdullah bin Rawaha? Wallahi ya kaum, innal ladzi taqrahuna lalladzi kharajtum lahum tatlubuna syahada wa man uqatilul adwa bi'uddatin wala quwwatin wala kasratin ma nuqatiluhum illa bihadza ad-din alladzi aqramana Allah bih fantalaqu fa innama hiya ihdal husnayaini imma zuhurun wa imma syahadatun. Kata Abdullah ibn Rawaha, wahai para tentara, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian takutkan, sungguh inilah yang kalian cari. Maksudnya mati syahid. Kita tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan. Kita tidak memerangi manusia karena kekuatan persenjataan. Kita memerangi manusia bukan karena kehebatan, tapi kita memerangi mereka karena agama Islam yang telah memuliakan kita semuanya. Bangkitlah kalian, perangi musuh kalian. Sesungguhnya di hadapan kita hanya ada dua pilihan, kalian hidup mulia atau pulang mati syahid. Bangkit semangat sahabat. Akhirnya walaupun hanya 3.000 pasukan, di depannya 200.000 pasukan, tidak gentar mereka. Ketika sudah sampai di Balqa, di Mu'tah, 80 meter dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, ingat, Nabi SAW kalau melakukan penyerangan, maka Rasul menentukan waktunya. Kapan? Setelah sholat subuh. Itu kebiasaan Rasul dan para sahabat. Rasul SAW tidak menyerang di waktu siang, Rasul tidak pernah menyerang di waktu sore, apalagi malam. Tapi Nabi SAW selalunya menyerang setelah sholat subuh. Alasannya apa? Sering saya kisahkan atau saya ceritakan kepada antum. Karena di waktu subuh itu ada angin kemenangan yang disebut dengan sobah. Diambil dari sobah, sobahul khair, sobah. Jadi anginnya namanya sobah. Kata Nabi SAW, nusirtu bis sobah wa uhlikatil adu biddabur. Aku ditolong dengan angin pagi sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Dan Allah mengatakan fal mughirati subha dalam surah Al-Adiyat, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Apabila Rasul dan sahabatnya menyerang, pasti di waktu subuh. Selepas sahabat subuh baru mereka nyerang. Begitulah aturannya. Makanya kenapa seorang Yahudi, jenderal Yahudi Israel pernah mengatakan, kalau seandainya orang-orang yang sholat subuh di Palestina itu
jumlah mereka seperti jumlah sholat Jumat, maka mereka akan mengalahkan kita. Itu pernyataan Yahudi itu. Ya. Masalahnya sholat subuh tidak seperti sholat Jumat masalahnya, makanya kalah terus. Coba lihat sholat subuh kita ini. Kalau di umumnya di tempat-tempat di luar-luar Batam itu kadang-kadang sudah kakek-kakek, sudah renta-renta, sudah sepuh-sepuh kan, itu punya dekat-dekat rumahnya masjid. Anak-anak muda itu entah berantah kemana, ada di mana mereka? Di pesantren saja memang sudah aturan kan itu ya. Jadi sholat fajar itu marbut bil falah, terikat dengan kemenangan. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah subuh bergeraklah pasukan. Di hari pertama para sahabat berperang dengan sangat sengit. Banyak tentara Romawi yang terbunuh, padahal jumlah mereka banyak. Di hari kedua sama, banyak tentara Romawi terbunuh, dan belum ada yang terbunuh di pasukan kaum muslimin. Hari ketiga inilah hari yang naas bagi kaum muslimin, hari yang sulit. Dalam peperangan hari ketiga, 3 jenderal langsung meninggal. Zaid ibn Harithah meninggal, kemudian bendera diambil oleh Ja'far, kemudian Ja'far tangan kanannya terputus, diambil dengan tangan kirinya terputus, kemudian dipeluk benderanya. Kemudian macam-macam senjata menusuk Ja'far ini, sampai ketika terguling jasadnya hampir 99 luka di badannya, luka pedang, luka panah, luka tombak, dan luka-luka yang lainnya, sayatan dan begitu seterusnya. 90 luka, menunjukkan bahwa keberanian para sahabat. Ya. Baru setelah kemudian Ja'far meninggal, bendera diambil siapa? Abdullah ibn Rawahah. Tapi sayang, Abdullah ibn Rawahah pun kemudian harus meninggal mati syahid. Bayangkan kondisi seperti ini, kondisi ketika 3 pasukan ini, tiga jenderal ini meninggal dalam peperangan, sedikit banyak itu membuat ciut pasukan kan? Ya, sedikit banyak membuat ciut pasukan. Padahal strategis peperangan itu sudah luar biasa. Pasukan depan, pasukan belakang, pasukan kanan, kiri, tengah, pasukan inti, dan begitu seterusnya. Memang sudah luar biasa strategisnya itu. Tapi ketika para pemimpinnya kemudian satu persatu mati syahid, otomatis ada sedikit keciutan dari pasukan itu. Makanya kemudian setelah peperangan ini berhenti sesaat, kemudian akhirnya pasukan pun mundur. Kemudian ada seorang namanya Thabit ibn Arqam yang ketika itu memegang bendera sebagai pengganti tiga panglima yang gugur itu. Kemudian mengatakan, ya ma'syaral muslimin istalihu ala rajuli minkum. Wahai kaum muslimin, pimpinan kita tiga-tiganya sudah wafat. Sebaiknya kan harus segera memilih pemimpin untuk melanjutkan perang ini. Akhirnya semua tertuju kepada siapa? Khalid ibn Walid. Padahal Khalid ibn Walid tidak ditunjuk menjadi pemimpin perang, karena itu juga perang perdana masalahnya. Tetapi para sahabat paham siapa Khalid. Di perang Uhud, kenapa kaum muslimin meninggal? Kalah gitu ya. Itu karena jasanya Khalid di tengah-tengah orang-orang musyrik. Dia yang menghabisi para pemanah dari atas dan berhasil memukul mundur kaum muslimin sehingga terjadi kekalahan di Uhud. Siapa penyebabnya? Khalid ketika itu yang memukul mundur kaum muslimin ketika masih musyrik. Dia bisa memutar bagaimana caranya. Makanya Khalid itu luar biasa. Ketika dipilih oleh Khalid, maka disitulah kemudian Khalid membuat strategis luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Khalid? Yang pertama, dia melakukan penyusunan dan menyatukan kembali barisan pasukan kaum muslimin setelah terjadi porak-poranda. Wajar karena gugurnya 3 panglima yang memimpin sebelumnya. Berusaha untuk menyatukan kembali, memberikan semangat kepada pasukan.
Kemudian yang kedua, Khalid melakukan kamuflase. Dia hendak membuat pasukan itu jangan disangka pasukan yang menyerang hari berikutnya itu bukan pasukan yang kemarin, seolah-olah ada pasukan baru. Maka oleh Khalid didandani lagi, seolah-olah bukan pasukan kemarin, ini pasukan baru, padahal itu juga tuh pasukannya. Ya. Dandanannya dibuat baru, benderanya dibuat baru, strategisnya dibuat baru, membuat apa strategi kamuflase bahasa kitanya, supaya jangan disangka ini pasukan kemarin, ini pasukan lain ini, dan itu bisa menggentarkan musuh dengan kepiawaian Khalid ini. Gitu. Kemudian yang ketiga, maka Khalid pun menarik mundur pasukan kaum muslimin secara teratur dan terencana tentunya, dengan tujuan supaya mengurangi korban jiwa dari kaum muslimin. Khalid pun kemudian setelah kemudian berusaha memukul mundur, kemudian Khalid pun mundur bersama pasukan supaya jangan dilanjutkan perangnya, karena orang Romawi sudah ketakutan dan mereka tidak mengejar juga. Maka Khalid pun kemudian pulang ke Madinah membawa pasukan yang selamat, sebab kalau terus dilakukan peperangan pasti semua syahid, gak imbang dengan pasukan. Maka strategis yang ketiga, sebaiknya Khalid pulang dan mengatur pasukan lain nanti menggempur berikutnya, gitu maksudnya. Tapi sayang kemudian ijtihad Khalid ini akhirnya mendapatkan cemoohan penduduk Madinah, karena ketika pulang warga Madinah itu melempari dengan debu-debu pasukan itu, subhanallah, dan mereka mengatakan kepada pasukan itu, ya firar, farartum fi sabilillah, orang-orang yang lari dari peperangan, kenapa kau lari di jalan Allah, katanya. Tapi Nabi SAW kemudian membela pasukan dan Khalid dan mengatakan, laisu bil firar walakinnahum qurrar insyaallah. Mereka bukan pasukan yang lari dari peperangan, tapi mereka pasukan yang hendak mempersiapkan pasukan yang akan kembali menyerang, kata Rasulullah. Ya, dan itu strategi solid seperti itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah saat peperangan itu ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika meninggalnya pemimpin-pemimpin perang, tentu Jibril memberitahu Rasul berada di Madinah kan, sehingga kemudian Nabi SAW berkhutbah di hadapan manusia itu. Jadi Rasul sedang berkhutbah, di Mu'tah sedang perang, satu persatu itu gugur para jenderal itu. Kemudian kata Nabi SAW dalam khutbahnya, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, as-salatul jami'ah. Salatul jami'ah itu artinya panggilan ketika ada kabar genting, maka panggilannya as-salatul jami'ah, seperti salat kusuf itu kalau di gerhana, maka jangan azan, tetapi cukup as-salatul jami'ah, nanti orang datang dari mana-mana. Kata Nabi SAW, telah sampai kabar kepadaku, sesungguhnya Zaid telah meninggal dan dia mati syahid. Mintakan ampun kepada Allah kepada Zaid. Kemudian Ja'far juga telah mati syahid. Mintakan ampun kepada Allah agar dosa-dosa Ja'far diampuni, dan aku bersaksi bahwa dia mati syahid. Kemudian Abdullah ibn Rawahah pun sudah gugur dan dia mati syahid. Mintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosa Abdullah ibn Rawahah. Kemudian Rasul mengatakan, dan sekarang bendera sedang dipegang oleh Khalid ibn Walid. Dari mana Rasul tahu coba? Kalau zaman sekarang iya ada WA, tinggal di WA aja Nabi. Zaman dulu bagaimana cara tahunya bahwa bendera dipegang Khalid coba, kalau bukan wahyu kan? Maka Rasul mengatakan sekarang bendera sedang dipegang Khalid ibn Walid, padahal dia bukan orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin. Tetapi Rasul mengatakan, Allahumma hadza saifun min suyufika fansur bihi, ya Allah, dia adalah pedang dari pedang-pedangmu, tolonglah dia, menangkan peperangannya. Sejak itulah maka Khalid ibn Walid disebut Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam perang Mu'tah berhasil memukul mundur musuh. Khalid ini memakai serban, di balik serban itu dia menyimpan 3 helai rambut Nabi.
Waktu perang Mu'tah, serbannya jatuh. Maka Khalid kemudian mengambil serbannya sampai harus menghadapi tentara Romawi yang banyak, sampai berhasil mengambil serbannya itu. Sahabat mengatakan, ya Khalid, kau berperang untuk sorban atau untuk Allah? Kau berperang untuk apa gitu? Kau perang untuk serbanmu atau untuk Allah katanya? Kata Khalid, wallahi di balik serban itu ada 3 helai rambut Nabi. Aku tidak hendak 3 helai rambut itu dihinakan orang-orang kafir, maka ku ambil. Makanya kemudian orang-orang Romawi terheran-heran dengan strategis Khalid bin Walid. Bagaimana mungkin 3.000 pasukan bisa mengalahkan 200.000 pasukan? Sehingga kemudian ada seorang Romawi datang kepada Khalid mengatakan kunci kemenangan. Ya Khalid, kenapa kau bisa melakukan hal ini kepada kami? Ini kuncinya nih, kemenangan Khalid nih. Kata Khalid, ya, karena kalian takut kematian. Ya, karena kalian takut kematian, kalian cinta dengan dunia katanya, sementara kami cinta dengan kematian dan benci dengan dunia. Itu jawaban Khalid. Kenapa kalian kalah? Karena kalian cinta dengan dunia dan takut kematian, sementara kami cinta kematian dan kami benci dengan dunia. Makanya Allah menangkan dalam perang Mu'tah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ikhwatu bidan luar biasa dalam perang ini. Walaupun tentara kaum muslimin 3.000 orang melawan 200.000, tapi yang korban dari kaum muslimin itu tidak banyak. Herannya itu hanya 12 orang. Bayangkan ya. Sementara tentara yang mati dari Romawi itu sudah tidak terhitung jumlahnya. Yang meninggal dalam perang Mu'tah itu disebutkan nama-namanya. Pertama Zaid ibn Harithah, yang kedua Ja'far ibn Abi Talib, yang ketiga Abdullah ibn Rawaha, yang keempat Mas'ud ibn Aswad, yang kelima Wahab ibn Sa'ad, yang keenam Ubad ibn Qais, yang ketujuh Amr ibn Sa'ad, yang kedelapan Al-Haris ibn Nu'man, yang kesembilan Suraka ibn Amr, yang ke-10 Abu Kulayb ibn Amr, yang ke-11 Jabir ibn Abi Sa'sa'ah, dan yang terakhir Amir ibn Sa'ad. Hanya 12 orang yang mati syahid dalam pertempuran maha dahsyat, ikhwan. Menunjukkan kehebatan kaum muslimin, di mana tentara yang dikirim Rasul itu bukan tentara biasa, bahasa kitanya Kopassus itu tentara-tentara khusus yang memang dididik untuk berjihad oleh Nabi SAW. Luar biasa. Tapi di sini ma'asyiral muslimin ada 4 peran sahabat yang mulia dalam perang Mu'tah ini, yang biografinya sungguh indah untuk kita ungkap. Pertama Zaid ibn Harithah. Siapa Zaid ibn Harithah? Kemudian yang kedua Ja'far. Siapa Ja'far? Yang ketiga kemudian Abdullah ibn Rawaha. Siapa si Abdullah ibn Rawaha ini? Dan yang keempat Khalid ibn Walid. Ini 3 sahabat harus dikupas sejarahnya, karena 4 sahabat ini yang banyak terlibat dalam peperangan ini. Bagaimana kisah-kisah mereka? Tentu panjang lah kan itu. Tak mungkin kita kisahkan satu-satu. Jam 12 selesai. Ya, satu-satu ninggalin saya antum nanti. Tentu Anda ceramah sendiri di sini. Makanya kita sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita kisahkan di minggu depan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.